Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi ashabihi fi darin amin. Ya mujiba sa'ilin qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha utawi kaping 5 ni fardhu wudu iku ghuslul rijlaihi basuh sikile mutawaddi bikuli ka'bin sumbertane saben-saben polo mingkuli rijlin saking saben-saben sikilil ayati krono ayat au masu khufaihima utawa ngusap muzah karone bisyurutihi kelan biro-biro syarate masu khufai wa yajibulan wajib apa ghuslu batini thaqobin basuh jerone bolongane sikil iki maksudnya masakin lan pecahan kaki pecahan sikil. Farun utawi iki iku ana peringatan lauda kholat lamuno manjing apa syaukatun lauda kholat lamuno mancing utawa nancap apa syaukatun ri. Syaukah iki bisa diartikan aunah waha kaibrotin. Jadi syaukah ini yang dimaksud maknanya juga tidak hanya syaukah itu adalah duri, tapi kaibrotin juga jarum. Jadi ini ki fi rijlihi ing dalam sikil mutawaddi wa dhahara lan mertelo apa ba'duha sebagian syaukah wajib mongko wajib apa qalu nyopot syaukah wa ghuslu mahalliha lan basu panggonane syaukah li annahu krana setuhune mahal ghusl mahal iku wau ya iku sara dadi apa mahalliha dadi iku fi hukmi dhahiri ing dalem hukum dhahir fa inistatarat mongko lamun tertutupi apa syaukah kulluha ya sekabehane syaukah sorot mongko dadi apa syaukah. Jadi syaukah istatarat kulluha iku mau dadi iku fi hukmil batin ing dalem hukumi batin fayasihu mongko sah apa wudu'e mutawaddi walau tanaffato lan lamuno melepuh sapa man fi rijlin ing dalem sikil awiri utawa liyane rijl lam yajib mongko ora wajib apa ghuslu batinihi ngusap jerone rijl malam ya tasyaqqaqa selagine ora pecah apa rijl fa in tasyaqqaqa mongko lamun pecah apa rijl wajib mongko wajib apa ghuslu batinihi ngusap jerone rijl malam yartatik selagine ora melekat nempel apa rijl. Tanbihun utawi iki iku ana peringatan. Warqon utawi iki saben tanbihun utawi iki iku ana peringatan. Zakaru wis nutur sapa ulama fil ghusli ing dalem bab adus annahu ing setuhune ghusl iku yufatin ngapura apa ghusl an batini qadi sya'ri saking jerone bundelane rambut. Qadi sya'ri iki ya simpul rambut ya kaya keriput iku ta wis modele. Ai idzan aqada tegese ari kalane nyimpulake simpul apa uqadi sya'r binafsi kelawan adene uqadi sya'r walu hika lan den padhaake biha kelawan uqadi sya'r man ing wong ubtulia kang den coba sapa man binahwi tabuin kelawan sepadane tabu telur kutu lasika kang melekat apa tabu bi usuli sya'rihi kelawan nempele rambute man hatta mana sehingga nyegah apa tabu mana
Ausulal ma'i ing temukane banyu ilaiha marang anggota untuk iki mau. Walam mungkin selagine lan ora mungkin apa izalatu ngilangi tobu. Waqat surrohalan teman-teman mertelaake sapa syaikhu suyukhina gurune pira-pira guru kita rupane Zakariyul Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori bi annahu kelawan setuhune Syekh Zakaria Al-Ansori kula yulhaku ora modhokake sapa Syekh Zakaria Al-Ansori biha ing ikilah perumpamaan hadi iki. Bal alaihi balik wajib mengatasi apa tayamum. Lakin kola angin tetapi ini wis dawuh sapa tilmidhuhu murid Syekh Zakaria Al-Ansori sing murid Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Rupane syekhuna guru kita maksudnya guru kula niki kang ngarang kitab iki maksudnya gurunya Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami waladzi utawi perkara yutajahu kang den ungkulaken apa al-afu ngapura li daruratin kula darura. Pun niku keren. Jadi pertemuan kita pada malam hari ini masuki bab fardu wudu yang nomor berapa? 5. Fardu itu ada berapa? 6. Yang 4 diambil dari mana? Al-Qur'an. Yang 2 diambil dari hadis. Nah, sekarang kita masuki yang nomor 5. Ini termasuk masih dalam Al-Qur'an. Mana dasarnya Al-Maidah sekali lagi ayat 6. Wa arjulakum ilal ka'bain. Di dalam riwayat lain wa arjulikum, bukan wa arjula tapi wa arjulikum, yang dimaksud temeriku adalah muzah wa arjulikum niku. Nah, kemudian temriki yang dimaksud membasuh kaki di sini adalah mana saja kira-kira batasan daripada membasuh kaki itu. Nah, temriki disebutkan bahwa batasannya adalah bikulli ka'bin min kulli rijlin. Ba temriku sekali lagi ba bimakna ma'a laisa bimakna isti'anah. Jadi maknanya ba temriku bukan dengan tapi bersamaan, bersama bimakna ma'a. Jadi kaki temriku membasuhnya itu bagaimana? Yakni membasuhnya itu sampai batasnya dengan polo. Polo niku napa? Polo niku ya mata kaki ini. Jadi wates sing wong wudu basuh kaki niku paling dhuwur adalah mata kaki. Kalau di bawah mata kaki ndak sah. Maka hati-hati ketika wudu itu syukur-syukur dicelopin saking dicelop capai pin. Ya ndak sah jelas. Karena di sini adalah batasnya adalah nopo? Mata kaki. Apakah ada ikhtilaf para ulama? Tidak ada, karena Al-Qur'annya berbunyi ilal ka'bain sampai polo, kecuali tidak ada bunyi seperti itu. Seperti kemarin temeriku Al-Qur'annya bunyinya wamsahu biruusikum, tidak menggunakan wamsahu ba'da ruusikum. Sedangkan Imam Syafi'i kan maknai temeriku ada ba'donya, kan setengah tidak apa-apa. Madzhab Syafi'i kan setengah. Lah itu nanti kan di situ baru timbul perbedaan para ulama. Karena temeriku antara enten ba'donya atau tidak. Lah itu nanti yang main adalah faedah huruf jar itu tadi. Analisis para ulama lintas madzhab. Tetapi dalam hal ini karena Al-Qur'an sudah tertera tekstualnya bahwa sampai ka'bain ilal ka'bain, maka tidak ada perbedaan. Mutlak madhab 4 sampai dengan nopo mata kaki.
tidak sampai mata kaki. Hati-hati ya, itu tadi ketika membasuhnya itu tidak sampai mata kaki. Au masu khufaihima bisyurutihi. Musab muzah. Muzah ini di Indonesia ya benda ada, di Arab adanya muzah. Semacam kaos kaki itu tapi tipis. Tapi tidak kaos kaki, ya beda muzah. Ya kalau tidak pernah tahu ya mau gimana menggambarkan, wes pokoknya nanti dicari muzah gitu di internet dengan syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya tersendiri, ada babnya sendiri nanti. Lalu bagaimana ketika teng kaki ini niku terdapat bolongan, umpamanya ada kecelakaan kaki ini rada bolong, ono bolongan itu mriku wajib jerone bolongan itu wajib dibasuh tetep. Wajibu ghuslu batini taqobin wasyakin. Ono bolongan ning kakine butuh wajib. Wasyakin kok kaki niki lebih tidak seperti biasanya sikil isune 6 ah. Pundi anggone sing dibasuh wis biasane jare kadangane ono keterangan golib. Keterangan golib itu kaprai pada umumnya. Biasanya kan seperti itu. Saya pakai yang golib saja dah, yang satu ndak saya basuh. Ya ndak. Mereka ibaratnya adalah wasyakin. Kalau ada sesuatu kakinya lebih, kakinya 7, lebih 10, karena waket tetap wajib karena teng mriku adalah lingkup kaki. Tetap wajib. Jadi itu batasan-batasan kaki ya teng mriku. Rada simpel adung kaki niki. Kenapa rada simpel? Ya karena itu tadi ayatnya sama, cuma itu tadi sedikit perbedaan antara wa'rjulakum dan wa'rjulikum. Di mereka ada riwayat mengatakan wa'rjulakum, di Quran kita wa'rjulakum, tapi ada beberapa qiraah wa'rjulikum. Langoten. Ini timbul permasalahan baru ketika bagaimana di kaki kita itu ada semacam duri atau jarum. Nah itu bagaimana itu? Wajib membasuhnya apa tidak? Nah, baru teng mriki disebutkan. Lau dakhalas syaukatun fi rijlihi wa dhahara ba'duha wajaba qal'uha wa ghuslu mahalliha li annahu shara fi hukmi dhahiri. Jadi kalau ada durinya itu jelas, maka yang wajib pertama adalah mencabut. Durinya dicabut dulu, baru bekas dari durinya itu tadi dibasuh. Bekasnya rada bolong atau dibasuh. Sing duri niku wau. Kenapa kok seperti itu? Shara fi hukmi dhahir. Karena itu termasuk merupakan napa? Hukum dhahir. Yang namanya hukum dhahir niku termasuk kena basuh. Duri. Fa in istatarat kulluha sharat fi hukmil batini fayasihu du'uhu. Nah, kemudian kalau tertutup durinya, krana wis lawas duri niku wis menjerut, mancep menjero wis niku, tertancap sampai ke dalam. Maka yang dipakai di situ bukan hukmul dhahir, tapi hukmul batin. Yang dipakai bukan yang luar. Kalau yang luar kan wajib basuh lagi. Adung yang batin tidak sudah. Wuduknya sah. Ayasihu wudu'uhu. Nah, kemudian ada permasalahan baru, walau tanaffato fi rijlin aw ghairihi lam yajib ghuslu batinihi malam yatasyak. Malam yatasyak kokon ini. Kemudian kalau kakinya itu melepuh, entah kena api, kena pot, melepuh kakinya itu, maka lepuhannya itu tadi tidak wajib membasuh jerone iku sampai dibeli kaki, bukan wajib. Sampai dibeli kaki sampai detail-detailnya di boten. Malam ya tasyaqqa, selagi tidak pecah. Kalau sudah pecah, lepuhannya sudah pecah, maka wajib membasuhnya. Itu dari kedua itu. Kalau tidak pecah itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah pecah, malam ya tasyaqqa pecah, wajib tetap. Fa in tasyaqqa wajaba ghuslu batinihi. Malam yartat. Ini ada garis bawahnya lagi, malam yartati. Selagi tidak melekat pecahnya tadi. Niku seperti itu. Tanbihun sekarang.
tanbihun. Zakaru fil husli annahu yufa'an batini uqadi sya'ri ay idang angqada bi nafsihi wa ulhiqa biha man ubtuliya bi nahwi tabu'in lasiqa bi usuli sya'ri hatta mana'a usul al ma'i ilaiha walam yumkin izalatuhu. Permasalahan mandi sekarang. Permasalahan mandi ini bukan ngalih bab, cuma mriki tanbihun. Ya biasa keterangan dari musonef seperti itu. Kadang-kala kalau kita itu nulis buku ada keterangan-keterangan yang penting itu disempilkan karena ini adalah kitab syarah nih. Kalau kitab matan yaitu fokus ke pembahasannya itu. Tapi kalau kitab syarah apalagi hasyiah itu pasti di situ ada sedikit tambahan-tambahan bab yang dimana itu sangat penting diterangkan tertera di dalam bab itu sendiri. Ini mengenai masalah mandi. Ana wong adus rambutnya keribu, simpulan-simpulan rambutnya kata. Dengan catatan itu adalah bukan dibuat-buat. Ya, jadi modelnya ya mungkin kalau di Indonesia jarang lah seperti itu. Tapi kalau di Afrika atau di mana itu negara-negara yang rambutnya ini ngelinting, keribu, sampai uqadi sya'ri itu sampai simpulan rambut itu seakan-akan banyu, bukan seakan-akan tapi banyu ini ku mboten tembus teng jero. Kepundi niku aduse niku. Ya mungkin sedikit gambaran lah, sedikit gambaran kadung sampai nanti ningali sepak bola, biasanya ana pemain sepak bola dikuncung niku rambutnya yang nganu gitu iku. Isa sampean kan dalam benak pikiran kan tidak wong iku aduse kadung jinabah iku. Rambutnya kayak gitu. Itu ini jawabannya. Makfu. Kalau itu tidak dibuat-buat, kalau dibuat-buat di kuning salon, tidak boleh tetap. Maksudnya kadung dengan sendirinya, sampai dengan sendirinya. Itu para ulama banyak menyebutkan seperti itu. Makfu. Karena hal itu bisa dikiaskan dengan telur kutu. Bisa dikiaskan dengan telur kutu. Teng mriki masalah kias niku wau itu ada perbedaan pula di antara pendapat para ulama. Teng mriki banyak ulama menyebutkan hal itu dikiaskan dengan telur kutu. Syekh Zainuddin mengikut niki. Sehingga teks pertamanya beliau menulis zakaru fil husli anna yu'fa. Jadi di makfu. Namun kemudian teng mriku juga mencantumkan pendapat daripada guru saya. Niki qad sarraha Syaikhu Syuyukhina Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari, guru daripada guru saya. Bi annahu la yulhiqa biha bal alaihi at-tayammum. Tidak bisa niku. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari boten saged itu tidak bisa disamakan. Tidak bisa dikiaskan karena beda itu. Nang dicukur wong getiku. Jadi kiasannya beda. Tetapi teng mriki lakin qala tilmizuhu syaikhuna sinten Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam hal ini bahwa walladzi yutajawul al-afu li daruratin. Jadi teng mriki kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami guru daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari niki mengatakan bahwa hal ini al-afu yutajah al-afu dimaafkan karena kenapa? Darurat. Kaidah fikihnya sudah jelas, ad-darurat bihul mahdurat. Darurat itu bisa menghilangkan atau bisa mengubahkan tuhibul mahdurat. Ya, itu pendapatnya. Jadi kiasannya ada yang mengkiaskan seperti tadi, ada yang tidak mengkiaskan. Nah ini nanti kias yang main, hukum kias nanti yang main berkaitan dengan hal ini. Jadi niku. Kemudian di pengertian kias itu dalam usul fikih, ilhaqu syai'in. Ilhaqu syai'in ghairu mansusin bi syai'in mansusin, bi syai'in mansusin fil hukmi li jami'. Jadi kula ulang malih nggih. Ilhaqu syai'in ghairi mansusin bi syai'in mansusin
fil hukmil jami. Itu pengertian kias. Contoh seperti ini saya contohkan. Di pom bensin itu ada tulisannya dilarang apa? Merokok. Dilarang merokok. Ini pengertiannya bagaimana saya? Kias nih. Kias itu adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nasnya, dalilnya, dengan sesuatu yang ada dalilnya di dalam masalah hukum ijami. Ya itu tadi sudah. Kalau contohnya dalam adat gini saja, ini terlepas dari hukum adat sih seperti ini. Pom bensin tulisannya adalah dilarang merokok. Terus aja sampai nopor-opor sawi ning ngono. Ya iku salah, mesti ngerokok bisa mulai parman ngopor-opor sawi, ngopor pian ning ngopong pian dan lain sebagainya. Itu namanya kias. Nah, ngoten. Nggih. Ini seperti itu. Contoh lain dalam hal agama ngeten. Memang Nabi secara teks itu dalil yang menyebutkan untuk mengirimi orang mati kirim Fatihah, kirim bacaan Al-Quran kepada orang mati tidak sampai. Tetapi kan Nabi ketika menyolatkan jenazah itu kan pasti Nabi itu ya moco napa? Ya takbir pertama kemudian moco Al-Fatihah kan ngoten nggih. Takbir pertama nggih moco Al-Fatihah. Secara tidak langsung Fatihah niku dimaksudkan kenapa? Disampaikan kenapa maksudnya? Kepada jenazahnya. Terus kemudian Allahumma gfir lahu warhamhu. Apa niku maksudnya? Ampunilah dosanya. Wa'fu anhu. Kan seperti itu. Itu maksudnya ke siapa? Ya kok jenazahnya itu. Kan seperti itu. Namanya kias. Iya, nanti ada kias ini banyak lah macamnya, kias Allah dan lain-lain. Tapi pembahasan kita tidak kecondong ke situ. Pokoknya sampai intinya paham sih masalah niki wau permasalahan basuh kaki yang berkaitan dengan duri napa niku terus ditambahi dengan uqati sya'r. Jadi seperti itu nggih. Kene-kene niku mawon pertemuan kita. Monggo enten pertanyaan. Betul nopo sampai tanglet ini betul nopo pahalanya lebih besar daripada tanglet deling-delik. Artinya tanglet berdua kali kulo itu yang lain tidak tahu. Kan kemarin kulo ralat, saya kulo ralat. Ya boleh tanya, maksudnya boleh tanya kalau sekisaran boleh. Tapi yang lebih abdul pundi? Yang ngeten iki majelis krono nopo kang lain iki dadi semer pisan. Imam Syafi'i bin ono qaul qadim qaul jadid to. Perkataane kulo nggih kulo ralat ya meneh. Saya waktu nopo. Jadi ulama kadang kala pendapatnya itu suatu ketika seiring berjalannya waktu berbeda. Monggo. Kang Supri, sini Kang Supri kita tanggap Pak. Sholawatnya mau paham ya? Paham ya. Penggunaan munca itu daerah khusus Ada syarat-syaratnya itu nanti. Syarat-syaratnya nanti. Ada bab tersendiri nanti musah niku. Daerah dingin ngoten. Aduh gede-gede sing ngono udur ngono pae nggo musah riku ya salah. Kan ngoten. Makanya Mas ketika itu daerah dinginnya tidak kuat, nanti ya syaratnya juga harus penerapannya wudunya bagaimana batalnya itu ada sendiri niku. Nanti babnya ada sendiri nggih lebih lengkapnya. Karena tidak dibahas. Ya niki makanya kan setiap bab niki kalau bahas panjang napa nanti penjabarannya panjang supaya nanti ini lebih fokus dari masing-masing bab. Muza.
Makanya teng mriki Syekh Zainuddin menyebutkan kata-kata sidik au mashu khufaihima bi syurutihi. Mari wes kata-kata yang bisa. Soalnya mungkin enten bab iki mbah ngoten. Sedikit menambahkan saderenge ditutup. Jadi kalau tambah kesimpulan sidik membahas itu yang lebih utama mana antara tangan siku sampai ke telapak tangan, apa telapak tangan ke siku, atau dari kaki capai kaki sampai ke polo mata kaki atau mata kaki ke bawah, sing pundi sing paling utama. Ini kita yang perlu tambahkan nggih. Napa? Dari ciri-ciri ke sikut ini. Pun didasari. Kula empun nanti nerangaken niku. Sing pundi? Terus telinga, kenapa telinga itu termasuk sunnah? Oke, ame ketinggalan. Ya betul. Jadi dugi mriki jari-jari sampai ke. Jadi mriku kan bahasanya teng mriku adalah idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi tangannya disebutkan keren kemudian marafiq. Nah, maka yang utama adalah mulai dari tangan mriki keren sampai siku. Sing utama nih. Ya ini dibiasakan. Sunah-sunah seperti itu dibiasakan mulai sekarang kalau salah. Biasanya kebiasaan wudu atau ning ledeng itu sembarangan, mulai tekan dhuwur keren. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kalau umpamanya kita itu basuh dari tangan ke sini itu ada kemungkinan bisa lebih karena air mengalir. Nah kalau lebih itu sunnah, melebihi dari siku. Begitu juga kaki. Kaki bahasanya kepundi? Ilal ka'bain, arjulakum ilal ka'bain. Ya. Maka yang didahulukan adalah kakinya keren, baru nanti kadung berdiri, wudu berdiri itu biasanya didahulukan apa nih? Ada wudu berdiri. Mata kakinya, nggih. Ada berdiri yang didahulukan apa nih? Mata kaki. Tapi yang utama pundi? Kakinya dulu. Kaki. Arjulakum ilal ka'bain kan bahasa di situ. Nah, maka teng sunahnya wudu nanti diterangkan bahwa wudu itu disunahkan duduk. Silakan nanti yang pernah ke Mekah, saya ya pernah mendapatkan cerita-cerita, ya wudunya duduk. Madinah duduk. Karena itu tadi lebih sempurna, basuhannya itu lebih sempurna. Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Tapi karena kita adatnya di Indonesia sing mungkin krono wudu iku mau sih mungkin yang masjid sediakan kursi aja mungkin. Atau ada wudu mungkin nyipat kena najis jeding. Ya, tidak apa-apalah berdiri untuk hal ini. Tapi sekali lagi bahwa yang utama itu dari kaki sampai mata kaki itu yang utama. Ngoten. Nggih pun. Sampun? Ya pun monggo ditutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.